Lantas kami ujuk-ujuk di paripurna dimintakan persetujuan di dalam rapat itu. So sorry, kami nggak bisa melakukan itu. Ada anggaran dummy, lalu kita pura-puranya pakai dummy dulu segala macam. Saya mau ingatkan, kita bukan pemerintahan dummy, kita pemerintahan serius. Halo netizen, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia dari Tagar TV. Terima kasih tetap setia menonton video-video yang ada di kanal YouTube Tagar TV. Hari ini kita mau bahas tentang Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang memilih walkout dari rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada hari Senin 7 September 2020. PSI walkout saat agenda pengesahan rancangan peraturan daerah atau Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019. Nah, tidak hanya walkout, PSI juga menolak pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut. Kenapa ya PSI melakukan itu? Langsung saja kita tanya ke tamu saya hari ini, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Antoni Winza. Halo Mas Antoni. Halo Mbak Kori. Kabar sehat Mas? Sehat, apa kabar Mbak? Kabar juga Sehat. baik. Ya. Mas Antoni, jadi kenapa ini PSI menolak pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DKI yang disampaikan Gubernur Anies? Ya, itu pertanyaan yang sangat simpel. Sekarang kenapa kita harus setujui sesuatu yang banyak kejanggalannya? Ini berbahaya sekali. Kenapa? Sekali kita setuju, jika suatu saat terseret kasus hukum, kita semua akan kena, siapa saja menyetujui itu. Karena kita temukan banyak kejanggalan, dan kalau misalnya kita setuju dengan semudah itu, tanpa kita disediakan data, jangan kaget nanti banyak yang akan terseret-seret kasus hukum. Jadi oleh karena itu kami nggak abu-abu, kami menyatakan sikap kami menolak di hadapan rapat, dan setelah kami menolak, kami juga kaget nggak ada mikrofon, lalu kami nggak ngerasa ada untungnya di dalam, maka kami walk out. Itu suatu ketegasan sikap, menurut kami sih. Bisa diuraikan Mas Antoni, ini dalam catatan PSI, apa saja sih kejanggalan dalam APBD DKI Jakarta 2019? Ya, yang pertama APBD 2019 itu perlu dicatat, PSI belum hadir waktu itu. Kita baru hadir ketika APBD 2019 sudah berjalan ya. Kita kan baru hadir di 26 Agustus 2019, jadi itu udah berjalan. Dan ketika kita harus mempertanggungjawabkan sesuatu yang kita nggak pernah setuju di awal, itu pertama gimana juga caranya. Tapi karena memang udah prosesnya kita dimintakan persetujuan, karena memang jabatan kita baru ya oke lah. Tapi syaratnya kita harus dikasih data dulu. Dan yang kedua, setelah kita cek-cek yang padahal kita nggak punya data aja, kita udah temukan beberapa kejanggalan. Yang pertama tentunya masalah Formula E. Formula E sampai detik ini dari APBD 2019 sudah nyangkut berapa ratus miliar di komitmen fee. Padahal kalau kita sudah bayarkan seperti itu lalu tidak kejadian, itu jangan-jangan ada kerugian daerah loh. Kenapa ada kerugian daerah? Yang pertama bisa kita pikirkan kalau uang itu diinvestasikan atau minimal ditaruh di bunga bank saja, bunga banknya sudah berapa? Sudah puluhan miliar. Itu kemana? Harusnya itu jadi potensi PAD kita, tapi ternyata disumbangkan, tanda kutipnya ya, disumbangkan ke pihak asing, lalu sekarang kita lagi butuh uangnya malah nggak bisa. Nah, ini sudah ada kejanggalan-kejanggalan seperti ini, jadi kita nggak bisa setujui dengan segampang itu. Jadi saya juga mau klarifikasi, ada pihak-pihak lain yang mengembangkan opini, seakan-akan DPRD itu tidak boleh untuk menolak, karena ini sudah proses formalitasnya. Saya mau katakan itu salah. Kenapa salah? Di Undang-Undang Pemda itu dikatakan jelas bahwa produk dari persetujuan ini adalah perda. Tidak ada satupun perda yang bisa dibuat hanya lewat gubernur saja. Itu butuh persetujuan DPRD. Jadi perda pertanggungjawaban ini butuh persetujuan DPRD. Berarti DPRD berhak melakukan penolakan. Dan itu yang kita lakukan. Dan tidak cuma menolak, kita juga walk out. Salah satunya kenapa? Tentu kita nggak mau jadi saksi bisu di dalam rapat, jadi rubber stamping doang istilahnya, atau kita jadi pengecap tindakan gubernur tanpa kita boleh lihat datanya, tanpa kita bisa dapatkan datanya, maksud saya juga, dan mikrofon juga tidak ada. Padahal sudah jelas di undangan bilangnya meminta persetujuan lisan dari DPRD. Gimana kita mau persetujuan lisan? Data nggak ada, mikrofon juga nggak ada. Jadi saya pikir
nggak ada untungnya kita PSI untuk menyetujui itu, apalagi duduk di situ diam saja, mau melakukan penolakan juga nggak bisa. Dan satu catatan lagi, di dalam hukum itu, kalau kita berdiam diri atas suatu tuduhan, kita tuh dianggapnya menyetujui itu. Jadi kita nggak bisa diam. Kalau misalnya mikrofonnya dicabut dan kita diam, kita dianggapnya setuju secara otomatis. Oleh karena itu, daripada kita dianggap seperti itu, dan tidak ada recording notulensi kita bersuara menolak, lebih baik kita keluar juga. Setelah kita berteriak-teriak, kita keluar. Itu langkah paling aman secara hukum, bahwa kami nggak mau disangkut pautkan dengan APBD 2019. Kami tidak mendraft APBD 2019, kami tidak pernah menyetujui Formula E, lalu lantas kami ujuk-ujuk dimintain persetujuan, dengan kami mematung saja, itu dianggap setuju. Kenapa? Ya karena berdiam diri tuh anggapnya setuju secara hukum. Kalau nggak setuju harusnya melakukan penolakan. Tapi akhirnya kami berusaha, saya merebut podium, saya ambil mikrofonnya, karena udah nggak ada lagi, saya bingung, takut tidak terekam di notulensinya, maka saya ambil mikrofon, maju ke depan, saya bilang saya menolak, mewakili PSI. Oleh karena itu, suara PSI sudah disuarakan, jadi nggak ada suara terbuang ya, sudah disuarakan menolak. Lalu kami ambil aksi walk out, seperti itu. Karena kami nggak menjadi saksi bisu di situ melihat keanehan seperti itu. Kira-kira gitu. Iya, iya ini sempat ramai ya Mas Antoni di media sosial. 100 Iya, lebih mikrofon yang ada di meja ruang rapat paripurna DKI itu mendadak lenyap ya. Yang ya, nggak hilang itu hanya mikrofon di meja pimpinan rapat, meja gubernur, dan meja wagub. Benar ya? betul, betul, Jadi betul teriak-teriakan sekali. tuh. Betul. Dan sebenarnya nggak cuma dari PSI ya, ada beberapa dari partai lain juga sampai harus berdiri dari jarak yang sangat jauh. Itu kalau bisa digambarkan ruangannya itu sangat besar. Jadi kalau berbicara tanpa mikrofon itu sangat sulit didengar. Jadi mereka sampai harus berdiri, sampai banyak yang harus membuka masker di tengah PSBB. Seperti ini di tengah pandemi COVID harus buka masker, teriak-teriak. Boleh nggak kita menolak? Boleh nggak saya interupsi seperti itu? Dan saya berpikirnya, ini berbahaya sekali kalau suatu saat ada permasalahan hukum, lalu tidak terrecord di recording rekaman audionya, ini akan semua diperiksa oleh pihak yang berwajib. Kenapa setuju kalau ternyata suatu saat terbongkar? Maka saya memberanikan diri, daripada ada masalah, saya lari maju ke depan, istilahnya ngambil mikrofon, meskipun sempat ditolak sama pimpinan dewan, katanya dari situ aja ngomongnya. Saya tahu, saya orang hukum, saya paham, ini harus terrecord dengan jelas penolakan ini. Kenapa? Bukan untuk cari panggung, ini untuk keamanan hukum. Kalau saya tidak terrecord mewakili PSI untuk menolak ini, suatu saat terbongkar ada kasus-kasus yang kita nggak tahu apa aja, ini semua akan diperiksa. Karena diam artinya setuju. Kalau secara hukum seperti itu. Kalau memang tidak setuju, lakukanlah penolakan. Jadi itu yang kita lakukan gitu. Oke, nah ini Mas, selain menyoroti Formula E, PSI juga menyoroti tentang pembelian robot pemadam di atas harga pasar, benar ya Mas Antoni? Betul, jadi ceritanya gini, di Komisi A kita ada 2 wakil kita, Bro William, ada juga Bro Agus. Ini memang mereka tanpa data yang cukup, kita cari-cari sendiri untuk menjaga uang rakyat, kita mau minta data nggak dikasih, tapi akhirnya kami menemukan kejanggalan-kejanggalan. Dengan data yang minim aja kami menemukan kejanggalan-kejanggalan. Salah satunya di Damkar. Di Damkar itu kami melakukan studi dengan beberapa tempat lainnya, ternyata harganya ini sepertinya kemahalan cukup besar nih gitu kan. Lalu setelah dihitung-hitung oleh Bro Agus dan Bro William, saya tidak tahu tepatnya berapa pastinya, mereka waktu itu berbicara di forum, tapi akhirnya setelah kita buka suara di forum, yang mengagetkan adalah dari pihak Damkar mengakui memang benar ada temuan BPK di situ. Dan oleh karena itu lagi proses pengembalian uang ke daerah. Nah ini kan konyol. Kalau PSI nggak bersuara di rapat komisi, nggak terbuka ini, ternyata ada temuan BPK seperti ini. Jadi ini sesuatu yang kami temukan tanpa data yang cukup loh. Apalagi kami punya data yang sempurna adanya, semua Excel-nya lengkap. Kalau data Excel yang nggak lengkap mungkin ada beredar di mana-mana ya, di internet di mana. Itu data istilahnya raw material yang sulit lah untuk dicerna, ada puluhan ribu bahkan ratusan ribu data item. Tapi kalau data yang benar-benar kami sudah punya, saya nggak yakin cuman Damkar saja, jangan-jangan ada data-data lainnya yang kami bisa temukan. Nah, di tengah kebingungan kami harus menyetujui dan harus bertanggung jawab secara hukum setelah kami menyetujui sesuatu yang kami nggak tahu, lantas kami ujuk-ujuk di paripurna
dimintakan persetujuan di dalam rapat itu. So sorry, kami nggak bisa melakukan itu. Karena DPRD seharusnya menurut saya itu bukan hanya pihak yang rubber stamping saja atau mengecap tindakan gubernur. Karena kita harus bertanggung jawab terhadap uang rakyat. Nggak bisa hanya formalitas belaka tersebut. Sayang uang rakyat seperti itu. Kalau misalnya kita main setuju. Karena akibatnya jika kita setujui, berarti istilahnya ini udah ada apa ya? Ada kesepakatan dari dua pihak antara gubernur dan DPRD bahwa tidak ada masalah ya. Kalau ada masalah, seret bareng-bareng antara gubernur dan DPRD. Kita bertanggung jawab bareng-bareng. Mau ngapain kayak gitu? Saya berani kayak gitu kalau saya ngusulin APBD-nya, kalau saya juga yang punya data lengkapnya semua. Tapi masalahnya saya nggak dapat itu semua. Ngapain saya kayak merelakan diri saya bertanggung jawab untuk sesuatu yang aneh seperti itu. Gitu. Dan Formula E ini pun menurut saya itu banyak kejanggalan kok sampai sekarang. Kenapa banyak kejanggalan? Anggarannya saja menurut kami udah nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Bisa sebanding loh dengan BPJS kita. BPJS kita itu 1,4 triliun satu tahun yang kita APBD tanggung. Formula E 1,7 triliunan totalnya per tahun ini. Itu nggak masuk akal. LRT juga cuman berapa kalau mau dibandingin sama LRT. Padahal event Formula E ini sebenarnya balapan muter-muternya itu nggak nyampe 1 jam. Paling 45 menit muterin tracknya itu. Sisanya cuma nyanyi-nyanyi mungkin atau jualan ini, event-event kecil-kecilnya aja di panggung kecil-kecil itu. Berapa triliun habis cuma buat seperti itu. So sorry, kami nggak akan bisa setuju hal itu. Ya. Dari info-info yang saya dapat, dan sepertinya tadi juga Mas Antoni sudah sebutkan sekilas di awal wawancara bahwa anggota DPRD DKI tidak diberi data keuangan. Benar ya? Ya. Jadi PSI sudah minta data secara tertulis, bukan dari sosial media ya, secara tertulis. Tanggal 15 April. Melalui surat kami minta tujuannya ke BPKD untuk minta data. 15 April ingat. Lalu di tanggal 1 September, seingat saya kita ada rapat dengan Komisi C atau 31 Agustus, kami rapat hadap-hadapan secara fisik, saya tanya lagi. Saya follow up, mana jawaban surat itu? Lalu dari BPKD mengatakan, maaf masih proses koordinasi. Lalu dikatakan alasannya juga bahwa seharusnya fraksi itu tidak boleh bersurat kepada Pemprov. Lalu saya bingung, kenapa tidak boleh bersurat? Ini ada kesalahan penafsiran tata tertib kita. Jadi kita punya tata tertib DPRD, itu di peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020, itu jelas dikatakan di pasal 132, bahwa anggota dewan, ini bukan fraksi ya, anggota dewan saja itu punya hak untuk bersurat kepada Pemprov. Itu anggota dewan. Apalagi fraksi. Fraksi itu lebih dari satu dewan. Kumpulan dewan itu ada di fraksi. Itu jadi alasan yang menurut saya cukup mengada-ngada gitu loh. Jadi dasar hukumnya sudah saya berikan semua, cuman sampai detik ini juga saya tidak diberikan data yang sudah lengkap di Excel yang sudah dikompil dengan rapi, itu tidak ada. Gitu. Kita harus cari-cari sendiri dan kalaupun kita menemukan itu cuma data-data yang berantakan gitu. Jadi kami mau data yang benar-benar dikirim dari BPKD atas permintaan kami per tanggal 15 April. Kira-kira gitu. Oke, lama juga ya dari April ke September ya Mas ya? Iya. Oke. Mas Antoni, ini kembali ke masalah walkout. Ini kan PSI memutuskan walkout dan tidak menyetujui semua kejanggalan dalam APBD DKI 2019 ya. Lalu ini kelanjutannya gimana, Mas? Apakah akan lapor KPK atau gimana? Ya, saya pikir PSI tentunya sedang merumuskan opsi-opsi konstitusional apa, mulai dari opsi politis sampai opsi hukum kita sedang rumuskan. Dan nggak menutup kemungkinan juga kita melakukan opsi-opsi seperti misalnya kita mengajukan hak interpelasi, kita inisiatifkan itu, untuk mencari tahu komitmen fee kita sekarang kemana, itu penting. Kita nggak akan ragu untuk melancarkan opsi-opsi seperti itu. Tapi itu nanti ada waktunya, kami akan umumkan opsi apa yang akhirnya kami ambil, seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir, Mas Antoni. Apakah ada pesan untuk Gubernur Anies terkait APBD DKI 2019 agar pertanggungjawabannya bisa disetujui PSI? Ya, saya pikir pesan dari kami adalah bijaksanalah dalam menggunakan uang rakyat. Setiap 1 rupiah pun itu ada pertanggungjawabannya. Tidak bisa kita kembali lagi kayak ribut-ribut tahun lalu, ada anggaran dummy,
lalu kita pura-puranya pakai dummy dulu segala macam. Saya mau ingatkan, kita bukan pemerintahan dummy, kita pemerintahan serius. Oke, Mas Antoni. Terima kasih banget sudah mau ngobrol-ngobrol sama Tagar TV. Sehat dan sukses selalu, Mas Antoni. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak Kori dan teman-teman dari Tagar TV. Oke, netizen, demikian perbincangan saya bersama anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Antoni Winza. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.